Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arfan Kalimatun Sawa di channel Bambung Literasi. Nah, ini merupakan review buku di segmen kedua, bukunya Komarudin Hidayat yang berjudul Life's Journey, Hidup Produktif dan Bermakna. Di review buku sebelumnya, saya sudah mengurai tentang mata rantai eksistensi manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan review buku ini, yaitu mengenai kecenderungan laten perilaku manusia. Komarudin Hidayat dalam buku ini membuat suatu judul tulisannya sangat menarik bagi saya, yaitu judulnya Siapa Saya. Dari pertanyaan itu muncul berbagai macam jawaban-jawaban. Ada yang mengatakan saya ini seorang ayah, saya seorang guru, saya seorang dosen, saya seorang presiden, dan bahkan saya sebagai dan sebagainya, seperti itu. Tentu jawaban itu tidak semuanya salah dan juga tidak semuanya benar. Itu merupakan suatu jawaban yang masih maha relatif, seperti itu. Nah, agar bagaimana kita itu mengetahui siapa diri kita, maka ini memerlukan suatu proses tafakkur, memerlukan suatu proses introspeksi diri. Sebenarnya siapakah diri saya, siapakah diri kita ini. Nah, dari kecenderungan laten manusia itu, Komarudin Hidayat menuliskan ada beberapa kecenderungan dengan dia mengutip salah satu seorang psikolog yang bernama Carol S. Parson. Jadi di dalam diri manusia itu ada beberapa kecenderungan ataupun suatu dorongan dalam diri kita. Yang pertama, dorongan untuk bermental ataupun ingin dikasihi. Nah, pada dorongan ini banyak sekali kita jumpai di sana. Terlebih, dorongan ini dimiliki oleh seseorang yang dalam keadaan terdolimi, dalam keadaan dirinya terhimpit oleh suatu persoalan. Maka dalam keadaan seperti itu, manusia pasti dalam dirinya ingin dikasihi. Itu salah satu kecenderungan yang pertama. Kecenderungan yang kedua yaitu kecenderungan bahwasanya dalam diri manusia ini ada kecenderungan untuk menjadi seorang pengembara, peziarah, dan juga petualang. Kecenderungan ini merupakan kebutuhan nurani manusia dalam rangka memenuhi kebahagiaan dan juga suatu yang berkualitas dalam hidupnya. Seperti contoh, manusia ketika mengalami suatu kejenuhan, maka dia memilih untuk jalan, kemudian rekreasi, atau mencari tempat hiburan. Ini adalah salah satu kecenderungan yang sangat dominan pada akhir-akhir ini. Kemudian kecenderungan yang selanjutnya yaitu kecenderungan manusia untuk menjadi seorang prajurit pejuang ataupun dorongan untuk hidup survive. Tanpa dorongan ini mungkin manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Saya kembali teringat dalam buku ini mengatakan orang yang tidak memiliki daya untuk bertahan hidup, maka dipastikan dia hidupnya tidak akan mengalami suatu ataupun tidak ada rasa optimisme dalam hidupnya. Jadi kira-kira seseorang yang tidak memiliki daya untuk bertahan hidup, maka hidupnya selalu akan pesimis. Kecenderungan yang selanjutnya yaitu kecenderungan untuk menolong. Kecenderungan dia itu mengalami suatu kebahagiaan apabila bisa atau mampu bermanfaat kepada orang lain. Kembali saya mengutip dalam buku ini, Komarudin Hidayat mengutip hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas, seperti itu. Sebaik-baik manusia adalah mereka ataupun manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Jadi ini adalah suatu kecenderungan yang sangat bagus dan perlu ditingkatkan ketika ini muncul dan mengharapkan ataupun mendorong kita untuk berbuat baik. Kecenderungan yang selanjutnya yaitu kecenderungan mengalami suatu kegelisahan. Tentu ini bukan suatu kecenderungan atau kegelisahan yang sangat biasa, melainkan suatu dorongan untuk mencari suatu tempat yang paling tinggi, tempat bersandar ataupun tempat
bergantung diri, yaitu yang disebut dengan dorongan untuk mencari suatu kepercayaan. Selanjutnya yaitu tentang kecenderungan manusia untuk berkeinginan suci. Nah, pada dasarnya konteks manusia ketika berkeinginan suci ini, jiwa ruhaninya sudah mulai tertuntun dan diarahkan untuk mengenali siapa sosok penciptanya, atau dalam kata lain dalam bahasa agamanya itu ini yang disebut dengan keimanan ataupun keyakinan. Nah, ada satu statement yang menarik dari Komarudin Hidayat dalam buku ini. Keyakinan menjadikan langkah manusia itu menjadi autentik, kemudian keilmuan seseorang menjadikan dia itu untuk benar, kemudian amal soleh manusia menjadikan manusia itu sendiri menjadi lebih berharga. Atau dalam kata lain, ketika kita ingin mencapai suatu hal yang sangat kita impikan, sangat kita inginkan dalam hidup manusia, maka pastinya harus meyakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Kemudian hal inilah yang menjadi salah satu potret mendasar bagaimana cara kita meraih hidup yang produktif dan hidup bermakna. Life's Journey, sesuai dengan judul buku ini, hidup produktif dan bermakna. Pada dasarnya, hidup manusia itu adalah suatu perjalanan. Perjalanan mulai dari dia itu berangkat dari alam ruh ke alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan juga ke alam akhirat. Kira-kira seperti apakah kualitas perjalanan kita yang diinginkan? Seperti apakah pula produktivitas dan juga seperti apakah pula makna hidup kita selama ini? Oleh sebab itu, maka saya rekomendasikan kepada para pembaca sekalian untuk lebih detail dan lebih jelasnya membaca buku Life's Journey, Hidup Produktif dan Bermakna. Buku ini bawaannya sangat ringan, bahasanya sangat mudah, akan tetapi bobot atau nilai dari buku ini sangat berat seperti itu. Mengantarkan kita untuk kembali mengintrospeksi diri kita, menemukan hidup produktif dan bermakna. Cukup itu dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambung Literasi, cintai apa yang kau baca dan bacalah apa yang kau cintai.